cara pengolahan singkong. Kalau mau lebih bagus lagi setelah pembilasan, ini air untuk tanaman ini kita buang. Setelah kita buang, kita bilas, masukin air garam. Pembilasannya pakai air garam, itu lebih bagus lagi. Ukuran garamnya ada ukurannya nggak? Ya sedikit aja, peruluk aja. Garamnya kalau bisa garam korosok. Dari air garam di bawah mentah. Garam korosok yang buat gede. Nah ini. Memang supaya boleh. Bisa, boleh dong. Baroleng, ada itu. Kan juga kan hebla gitu. Ini poin tuh, Pak. Nanti kita iniin. Jadi Baraya, kita sekarang ada sedikit praktek tentang memberi pakan singkong kepada domba dan pengolahannya, Baraya. Karena di sini singkong seperti ini jadikan limbah. Jadi di dalam arti limbah jarang dipakai gitu. Yang kecil-kecil terutama kayak gini kan sayang. Sebenarnya ini bisa jadi pakan domba dan ini untuk olahan sangat bagus, Baraya. Terutama buat jalu untuk penggemukan. Jadi caranya singkong yang kecil-kecil ini kita cacah seperti ini, Baraya. Nah kita cacah seperti ini. Cacah aja, asal aja sembarang kira-kira masuk buat domba aja. Kalau memang caranya takut, kan singkong itu suka ada yang lanas. Si ininya hitam nih kadang-kadang nih. Ada yang lanas. Dengan cara seperti ini aman, Baraya. Jadi mau dia lanas hitam, cuman hitamnya jangan pekat sekaligus hitam. Jadi biasa di pinggir-pinggirnya ada hitam. Itu dengan cara seperti ini masih aman, Baraya. Seperti ini aja. Cacar terus. Kira-kira masuk aja. Dan ini singkong kan sama kulitnya, Baraya tuh ya, sama kulitnya kita nggak kupas. Karena apa? Kalau sama dagingnya ini nggak harus dijemur. Jadi nggak harus dijemur. Kalau kulitnya aja seperti ini, misalnya ada penggilingan keripik singkong atau apa, kan banyak kulitnya seperti ini. Nah kulitnya seperti ini kalau dari penggilingan singkong wajib dijemur sampai kering sekering-keringnya. Jadi sekering-keringnya, jadi kayak kerupuk dia nanti bentuknya. Kalau cacakan seperti ini bang, nggak usah dikering. Ya, kalau sama dagingnya seperti ini nggak usah. Jadi pagi kita cacar, misalnya jam 7 atau jam 8 kita cacar. Setelah kita cacar jam 7 atau jam 8, kita masukkan ke dalam air bersih ini, Baraya. Ini ada air bersih, kita masukkan di sini. Kita masukkan seperti ini. Nah, masukkan aja seperti ini. Bang, pasirnya masuk, kulitnya masuk, nggak apa-apa. Masukin aja, aman. Nah, seperti ini. Nah, kita diamkan dia seperti ini, misalnya mau dikasih makan jam 4 sore atau jam 3 sore, setengah jam atau 1 jam, setengah jam lah, dia mau kita kasih makan, airnya ini dibuang. Ganti air. Dibuang, masukin lagi air, bilas, buang, udah cukup. Setelah itu kasih makan ke domba. Dibuang itu sekali terus dibilas, dibuang lagi. Iya, aman. Nah, kalau kita diamkan seperti ini, tunggu 1 jam, dia akan ada gelembung di sini, gelembung-gelembung atau namanya busa. Nanti air ini akan berbusa, Baraya. Yang apa daun kulit-kulitnya akan naik ke atas dan itulah racunnya, disebut cyanida. Jadi singkongnya ini aman. Jadi caranya seperti ini. Alangkah bagusnya dibilas dulu seperti ini, nggak apa-apa. Gimana caranya? Tapi ingat penyacaran atau perendamannya pagi hari, siang hari atau sore harinya mau dikasih makan. Setengah jam mau dikasih makan, dibilas dan dihilangkan airnya, kasih makan ke domba. Dan cara pemberiannya harus rumput dulu. Jadi nggak boleh langsung singkong aja kasih makan, nggak boleh. Sarapan dulunya. Rumput dulu, ini sebagai lolohan, ini untuk jalu bagus. Untuk betina bagus nggak, Bang? Bisa untuk betina, cuma jangan terlalu banyak. Untuk badannya papal aja sedikit. Jarang-jarangan aja ya. Sedikit. Kalau untuk jalu, kasih aja dia. So, kenyangnya atau gimana, kasih aja. Untuk betina selingan. Ya, selingan. Dan ini efeknya kalau domba yang belum pernah dikasih makan singkong, ada efek. Efeknya yaitu mencret. Pasti mencret domba. Dan kalau dia udah mencret, jangan dihentikan. Terus aja kasih. Terus kasih. Kalau ada singkongnya. Dan singkong ini tidak dalam proses cepat. Jadi misalnya kita kasih hari ini dia langsung gemuk, enggak.
dia butuh proses selama 1 minggu atau 2 minggu baru kelihatan badannya. Kalau selama 1 hari 2 hari nggak kelihatan. 1-2 minggu atau 1 bulan dia akan kelihatan baru badannya. Papal merah badannya. Jadi itu cara pengolahan singkong. Kalau mau lebih bagus lagi setelah pembilasan, ini air tanaman ini kita buang. Setelah kita buang, kita bilas, masukin air garam. Pembilasannya pakai air garam, itu lebih bagus lagi. Ukuran garamnya ada ukurannya nggak? Ya sedikit aja, peruluk aja. Garamnya kalau bisa garam korosok. Ya, garam di bawah mentah. Garam korosok yang buat gede. Nah ini aman. Jadi singkong kecil yang di sini ada hitam biasanya nih. Kalau dia direndam gini hilang hitamnya, pasti hilang. Ini nggak akan keracunan, domba nggak akan keracunan, nggak akan kena sianida, aman ini. Jadi nggak akan kembung. Cuman efek sampingnya kalau domba belum biasa dikasih makan, ya saya katakan mencret pasti. Cuma jangan dihentikan. Hah? Biasanya efeknya itu 3-4 hari. Lamanya 1 minggu domba mencret terus. Cuma jangan dihentikan, kasih aja terus. Kalau dia belum terbiasa, ngasihnya jangan terlalu banyak, sedikit-sedikit. Dan biasanya nggak doyan domba. Sedikit-sedikit dulu. Kalau dia udah terbiasa, 1 minggu udah terbiasa, baru porsir. Kalau untuk pertama sedikit-sedikit aja. Jadi ini cara memanfaatkan limbah baraya. Itu mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, mumpung abang masih di sini. Kenapa abang harus praktek? Karena takutnya gagal paham. Dalam arti gagal paham, kalau kita secara teori nggak ada praktek, gagal paham, timbulnya apa? Domba mati, abang disalahin nggak mau. Kalau gini kan udah jelas. Kalau memang mau ditanyakan, silahkan tanyakan. Bisa abang mungkin bisa abang jawab pertanyaannya. Tapi kalau kulitnya harus dijemur ya. Kalau kulit khusus seperti ya. Kan di penggilingan keripik singkong ada tuh. Ada pembuangan. Kan kulit-kulitnya banyak. Ambil kulitnya. Jemur aja sampai kering kayak kerupuk ya, tapi harus benar-benar kayak kerupuk ya. Kalau udah kering kayak kerupuk kasih makan. Jadi nggak ada kasih pengolahan lagi. Enggak. Sampai kering kasih makan langsung. Enggak dikasih apa-apa. Dan domba itu bagus, itu doyan itu domba. Kayak makan kerupuk kulit aja kan. Karena yang membuat domba gemuk itu bukan makan rumput sebanyak-banyaknya, tapi lolohan sebagus-bagusnya. Itu yang membuat domba gemuk. Apalagi di sini warga di sini mainnya kan pengemukan fattening. Ya inilah alternatifnya. Hampas sulit, hampas tempe sulit. Istilahnya pakai yang ada bahan limbah yang istilahnya kurang dimanfaatkan, kita manfaatkan ini. Nah ini cara pengolahannya. Di sini ada yang menggunakan itu bagedor cau gitu ya. Itu efeknya bagaimana tuh? Kalau gedebok cau, bahasa saya bukan beda-beda sebutannya. Gedebok cau itu aman kecuali pisang Ambon. Jangan kalau pisang Ambon. Yang paling bagus pisang jambu batu sama pisang kulutuk. Itu yang paling bagus. Daunnya kasih pakan. Dan itu posisinya dicacar selembut mungkin. Dicacar, itu nggak harus dijemur, nggak harus direndam. Yang lebih bagus ditabur garam korosok. Itu obat panas dalam buat domba. Kalau domba kan biasanya sering panas badannya. Itu bagus buat panas dalam. Dan pemberiannya jangan terlalu banyak. Kalau memang ada lolohan singkong, ada hampas juga, itu bahaya. Jadi sewajarnya aja lah, hampas singkong sedikit, gedebok cau sedikit, batangnya, daunnya, jantungnya, kasih makan ke domba semua, daripada dibuang. Kebanyakan di sini menggunakan itu bagedor cau. Aman, kecuali jangan pisang Ambon. Jangan, kalau pisang Ambon getahnya kuat. Ambon terus, habis itu artinya bagalnya dibuang. Tuh lihat tuh, ada brutus-brutusnya kan. Iya. Ini sianida. Diaduk-aduk apa? Ya sebenarnya direndam begini aja nggak apa-apa. Kalau mau lebih bagus, lebih efisien lagi ya diaduk-aduk, bersihin. Udah dibersihin gini, buang, ganti lagi. Biarin, tapi dia posisi dari pagi dicacar sampai sore ya harus direndam, dikena air terus. Kalau mau dikasih makan setengah jam baru dibuang airnya. Itu ke domba bagus. Jadi kalau mau menurut silahkan aja. Jadi kita sharing di sini intinya. Abang bukan mengajari tapi sharing pengalaman biar warga di sini juga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari ngurus domba. Ulah nepi istilahna. Abi mana yang nuki teh meser teh sakilo teh 3.000. Ngahaja abi mah. Dari dia nah loba kudu dipiceunan. Ari dipicen mah. Cuman ya banyak kan apa? Tanam kan? Yang dimakan mah sedikit, akhirnya mah tuh gitu. Mending dipakai kieu tuh. Kalau udah kayak gini menanam banyak aja. Nanam banyak aja. Kalau punya mesin chopper, batangnya dicoper. Batangnya dicoper kasih makan ke domba, batang singkong, chopper kasih makan ke domba. Daunnya juga bisa dikasih makan. Kalau daun
masih juga kadang ngasih cuma nggak ada banyak, dikit-dikit nggak berani. Terus ada daun yang tertentu kan yang gitu. Jadi banyak daun nama mau dirantas gitu teh mati kan racun. Cara pemberian daun itu bukan posisinya sedikit dengan banyak. Daun singkong itu tidak boleh dikasih ke domba pada saat domba lagi benar-benar lapar. Itu bahaya, efeknya kembung. Jadi kalau mau ngasih makan daun singkong harus kena rumput dulu. Jadi rumput dulu, biasa rumput, setelah kasih rumput ya daun singkong kasih. Cuman harus rumput dulu, itu nggak ada efek. Pada saat domba perutnya kosong, lapar, kasih daun singkong. Wayah nawe. Kembung, gas kembung, gering, paeh, wayah na eta mah. Jadi nanaon oge yang berhubungan sama singkong harus rumput dulu karena ini mengandung racun cyanida. Walaupun sakepel harus rumput dulu. Kasih makan dasar. Ya, ada dasar heula intina mah. Jadi itu mungkin baraya sedikit kita sharing berbagi ilmu, siapa tahu manfaat buat warga di sini dan buat baraya sekalian. Ya, terima kasih atas segala masukannya, semoga bermanfaat. Amin. Khusus saya. Semuanya sama juga. Nah, khusus. Terus ya. Itu tambangnya. Jadi ini baraya domba-dombanya baraya. Nah ini domba-dombanya baraya, ada Garut. Tuh domba-dombanya baraya. Sila. Jadi ini katanya sih baraya ini darahannya domba Garut baraya. Beli posisi sudah dipijah atau sudah hamil. Tapi belinya Garut, karena betinanya Garut pak ya, pejantannya juga Garut. Nah tapi tiba-tiba kok anaknya bijilnya jalu, telinganya rumpung kayak begini baraya. Nggak tahu lakinya yang mana, soalnya bukan yang ini pak, bukan yang gua tadi. Oh. Jadi udah hamil gitu loh. Beli hamil dari salah satu farm baraya, saya nggak bisa sebutkan farmnya, tapi katanya si Garut, tapi hasilnya ini baraya nih. Nah ini hasilnya satu panjang satu gini. Jadi ya kasus baru sih, abang juga nggak bisa menuding salah satu farm, tapi mungkin ya ini ya mungkin genetik, kuasa Allah, kita nggak ada yang pernah tahu baraya. Kita ambil hikmahnya aja baraya. Nah ini betina-betinanya baraya. Nah, ini tuh betina-betinanya. Kalau dilihatnya super betinanya. Ini ada betina yang katanya mengalami kakinya borok pak ya. Nah, udah mulai maju sembuh infeksi. Populasi Pak Haji ini udah banyak baraya ternyata. Dan alasan Pak Haji memesan domba kandang di Sinar Arum itu ini alasannya baraya. Dua domba ini lihat ngancurin kandang baraya tuh, lihat kandangnya hancur, Pak Bursa tepara ruguh. Aduh, tuh. Ini yang ini plek 2 baraya. Ini masuk plek 4. Plek 4 juga belum papak baraya. Tadinya papan semua, cuma papan biasa hancur semua. Nah Pak Haji ini mesin dari Sinar Arum karena kandangnya udah nggak ketolong baraya, ini lihat tuh hancur katanya. Kalau nggak ditambangin, ini kan ditambangin baraya tuh, dia suka keluar baraya. Suka keluar dan gegedor habis-habisan, jadi makanya ditambangin. Karena belakangnya udah bosan katanya Pak Haji ngebenerin terus tuh. Sampai melongo kayak gitu, udah bosan karena dombanya terlalu agresif. Jadi ya Pak Haji mesen ke Sinar Arum. Jadi makanya baraya, untuk baraya sekalian, kalau untuk domba Garut ya minimal kandang itu harus sesek atau standar domba Garut baraya. Jadi untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan juga menambah estetik baraya. Nah ini juga sama domba Garut baraya. Tuh gegedor juga, kecil-kecil juga ini nih. Berapa bulan usianya Pak Haji nih? Tahun lebih, hampir tahun lebih ini. Ini gegedor juga sama tuh, lihat baraya. Pak Haji udah bosan ini. Kita ngobrol ke Pak Haji aja langsung baraya. Ayo Pak Haji, sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Ini gimana ini domba ini kandang kok bisa hancur kayak begini Pak Haji? Aduh. Udah capek benerinnya itu, kalau nggak dibikin baru lagi udah habis. Ini kalau nggak digaduhin kayak gitu ya tuh hancur belakang, habis keluar dia berantem di luar. Pak Haji juga udah capek, udah pusing baraya, udah nggak tahu. Dan ini banyak paku baraya ini tuh. Ya, ini kan buat bekas ini, bekas tabeng-tabeng. Jadi mau Pak Haji tabengnya dipaku tetap hancur baraya. Ditabeng dipaku hancur kata Pak Haji. Pak Haji juga karakternya gitu sih kan ya. Udah bosan ngebenerinnya, pusing juga Pak Haji, jadi makanya pesan kakaknya ke Sinar Arum.
Ya ini mau langsung dipindah, tapi nanti dulu kata Pak Haji biarin dulu. Tapi kandang yang dari Sinar Arum udah tuh, Baraya lihat tuh. Tuh. Iya, ayo Jang. Kalau lagi mau kasih makan, orang belum kebagian loh. Rame dar itu. Wah. Harus duluin ngasih makan. Ini untung nggak berdiri sama saung. Mereka kalau sama saung udah nggak tahu abang kayak gimana, saungnya juga rubuh kayaknya. Ini bisa sama saung. Ini udah meletok. Wah, tuh Baraya, buktinya. Ini udah bengkung katanya Baraya tuh, udah seringkang karena begitu domba keluar kayaknya ngegedor ini. Aduh. Wah, semoga aja ini dombanya betah di kandang baru Sinar Arum. Kalau mau ngegedor di kandang baru bager lah, ulah di dia. Jadi itu laporannya Baraya. Nanti kita di sana ngobrol-ngobrol lagi Baraya. Pak Haji, betul ya? Betul. DP 2 juta kemarin. Iya. Punten Pak, hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Enggak, udah percaya aja lah. Tanda tangan. Takut bener. Takut daripada lu ini enak, saya takut lu. Saya salah ngitung. Dia penasaran. Salah ngitung itu. Nanti kita hitung. Nanti kalau ada apa-apa ini saya garansi 1 tahun kandang. Kalau memang ada kerusakan atau ada apa bisa kontak saya benerin lagi. Patah gitu ya. Iya. Pas Pak Haji, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Semoga kandangnya awet, tahan lama, dan Pak Haji sehat, rezekinya dimudahkan, rumahnya baranahan Pak Haji. Ya. Ini ada sedikit oleh-oleh dari Sinar Arum, lumayan buat salin ngaritnya Pak Haji. Perlu juga sih. Dibuka aja Pak Haji, dibuka dilihat. Hayang deh kayak. Gimana bahaya ya? Siap. Di sini mah orangnya banyak bercanda aja Pak. Ini saudara semua ini. Oh. Ini kakak dari ini. Nah ini ada baju dari Sinar Arum. Nah ini Sinar Arum HPDKI. Jadi Pak Haji resmi jadi peternak sekarang mah ya. Nah ini ada juga gambar-gambarnya, ada YouTube kami, media sosial. Kalau ada apa-apa hubungi di Kumul Kontainer ini. Terima kasih banyak Pak Haji ya. Sama-sama, makasih Pak ya. Iya. Jadi Baraya kita hari ini akan pamit pulang. Sebelum pamit pulang, Abang mau sedikit ngobrol-ngobrol sama Pak Hajinya. Selamat siang Pak Haji. Selamat siang Pak. Ini kandang dari Sinar Arum ini sudah datang. Gimana pesan-pesan kandangnya? Puas Pak gitu. Sesuai ya sama ekspektasi ya. Di foto apa yang di YouTube-nya juga sama kayaknya. Sesuai ya. Tidak ada ini ya. Jadi untuk kuat kayaknya. Ya, alhamdulillah 3 ruang kandang jalu. Nanti yang tadi di sana kita lihat, suruh ke sini dombanya biar gegedor sepuasnya Pak Haji lah, insya Allah aman dombanya. Atau kandangnya juga aman, tidak akan ada masalah. Terima kasih banyak Pak Haji. Terima kasih atas semuanya Pak Haji. Sehat selalu buat Pak Haji, murah rezekinya, lancar rezekinya. Bismillah. Saya juga murah rezeki, amin. Iya, buat bapaknya ini si abahnya nih, murah rezekinya juga. Jadi itu Baraya, silaturahmi Abang ke daerah mana ini, Kuningan ya? Oh Kuningan. Jadi terima kasih Baraya telah mengikuti proses perjalanan Sinar Arum, pemasangan kandang di tempat Pak Haji Omat ya. Ya. Desa Tarikolot, Kecamatan Pancalan, Kuningan. Jadi itu Baraya, semoga aja di sini bisa baranahan dombanya, sehat yang ngurusnya, Pak Hajinya juga sehat, bisa naikin harkat, derajat, martabat kandang di sini Baraya. Jadi contoh buat warga di sini. Iya, siapa tahu jadi contoh buat warga di sini dan Sinar Arum mendapatkan order kembali. Amin ya Allah, amin. Ya. Alhamdulillah Baraya, kita sekarang waktunya kembali ke Sumedang. Sumedang, kami pulang.